warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku di sini akan menjelaskan pemahaman aku terkait IT Helpdesk untuk memenuhi tugas akhir kegiatan studi independen bersama PT Andromedia yang aku ikuti. Sebelumnya di sini aku akan memperkenalkan diri. Kenali, nama aku Cindy Antika Resti dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini aku adalah salah satu peserta studi independen bersama PT Andromedia dengan judul kegiatan yaitu studi ERP pada industri kecil dan menengah. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu Helpdesk. Kita simak pembahasannya yuk. Untuk pengertian dan fungsi dari IT Helpdesk dapat kalian baca di teks yang sudah aku tampilkan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab IT Helpdesk. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang IT Helpdesk ini adalah menyelesaikan permasalahan teknis yang diajukan oleh pelanggan atau pengguna dengan memberikan problem solving yang baik. Untuk itu, seorang tim helpdesk akan mencatat, menyampaikan, dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan prosedur, yaitu membuat laporan tertentu atau rekapitulasi penyelesaian masalah dan menangani beberapa akun pengguna atau member perusahaan. Alur kerja atau workflow dari helpdesk ini dimulai ketika adanya trouble ticket yang dikirim pengguna karena mengalami masalah dengan program atau sistem yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan IT Helpdesk. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan customer dalam memperoleh dukungan dan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, monitoring dan tracking semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, baik bersifat informasi biasa, komplain, saran, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan dan dukungan total kepada pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir, memberikan respon kepada pelanggan dengan lebih efektif, cepat dan tepat, serta monitoring dan melihat status setiap kontak atau informasi yang masuk. Apakah sudah mendapat follow up oleh staf yang bersangkutan atau belum? Nah, di sini aku menampilkan mengenai pihak yang harus menggunakan helpdesk, lalu ada peranan dan tugas dari helpdesk. Nah, dalam menjalankan tugasnya, helpdesk harus mempunyai skill wajib yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu komunikasi. Tentunya seorang teknisi harus mempunyai komunikasi yang baik agar dapat menjelaskan secara detail dengan cara yang mudah dimengerti, termasuk kepada orang yang tidak terbiasa dengan teknologi. Jadi mereka harus menjadi pendengar yang baik terkait masalah yang user hadapi. Lalu yang kedua, mereka harus fleksibel karena mereka tidak bisa memprediksi kapan masalah user atau keluhan user itu tiba-tiba muncul. Jadi mereka harus fleksibel dalam menangani masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga, mereka harus sabar karena beberapa user ketika mengalami suatu keluhan mereka itu menjadi tidak sabaran. Nah, jadi IT Helpdesk harus menjadi mempunyai skill yang sabar karena mereka harus mendengarkan keluhan dari beberapa user terkait masalah yang mereka hadapi. Lalu yang keempat adalah problem solving. Nah, teknisi ini harus mendengarkan seluruh keluhan user ataupun pengguna, mencari permasalahan dan menyelesaikan dengan tepat, merencanakan pekerjaan harian dalam jangka panjang dan teliti menangani permasalahan. Di sini aku menampilkan mengenai struktur dan tingkatan dalam helpdesk. Di sini ada 3 level, level 1, level 2, level 3. Di sini level 1 melayani support secara langsung oleh tingkat junior helpdesk. Level ini biasanya masih menangani masalah yang masih sederhana ataupun umum. Nah, level kedua ini menangani masalah yang belum selesai di level sebelumnya. Lalu level yang ketiga menyelesaikan masalah yang lebih rumit dan kompleks. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan biasa saja, mereka bisa langsung mendatangi lokasi pengguna untuk menyelesaikan masalah. Ini aku menampilkan beberapa contoh software dari helpdesk. Untuk cara kerja software ini sendiri yaitu mereka menangkap dan merekam detail dari semua keluhan dan masalah user. Lalu mereka memfasilitasi customer untuk melakukan layanan self service karena beberapa user itu memilih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, lalu software ini mengelola dan melaporkan status tiket sehingga user ataupun pelanggan dapat dengan mudah memeriksa status dan perkembangan tiket yang sudah mereka kirim.
Nah, untuk contoh penerapannya, saya mengambil contoh dari testing kegiatan implementasi yang saya ikuti di studi independen bersama PT Andromedia. Dapat dilihat ketika ada notif merah seperti pada gambar, itu berarti terdapat adanya pengisian data yang belum lengkap ataupun terdapat data yang salah input. Untuk masalah ini, IT Helpdesk harus bisa membantu menyelesaikan dan menjelaskan kepada user terkait masalah yang terdapat pada notif tersebut. Apabila mungkin user belum mengerti terkait masalah yang muncul, IT Helpdesk dapat mengarahkan untuk pengisian data yang lebih lengkap ataupun mengganti data yang semula salah input. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi email yang tertera ataupun media sosial yang ada. Thank you.